Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajarannya para asatidz dan para hujjah, seluruh jamaah Sidat Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Qudul Ijad. Kemarin kita sampai kepada wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fiddin min ahkamit taharah wal haidhi. Jadi kewajiban suami terhadap istri yaitu mengajarkan kepada istri tentang hukum-hukum syara yang sangat dibutuhkan di dalam masalah agama, seperti diantaranya min ahkamit taharah, diantaranya hukum-hukum bersuci. Kemarin sudah, seperti adus dari haid, adus dari janabah, dan juga seperti wudu dan tayamum. Kemudian wal haidi, wajib kepada suami mengajarkan atau memberikan ilmu pengetahuan tentang masalah haid, walaupun seumur-umur suami tidak pernah haid, tetapi ilmunya harus bisa, harus tahu, harus paham.
Karena kita bertanggung jawab kepada istri kita dan juga nanti anak kita yang perempuan pasti akan mengalami haid. Oleh karena itu mereka membutuhkan pengetahuan tentang masalah haid. Jangan sampai istri kita atau anak perempuan kita sama sekali tidak mengetahui tentang haid. Yang mereka tahu cuma darah saja kita. Pengetahuan-pengetahuan yang lainnya tidak tahu. Ai min kulli ma yata'allaqu bih, segala sesuatu yang berhubungan dengan haid. Ya. Nanti ada khusus ya permasalahan-permasalahan tentang masalah haid. Insyaallah akan kita bahas. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Walladzi la budda min irsyadin nisa ilaihi fil haid. Walladzi, maka sesuatu yang mesti ditujukan kepada wanita-wanita atau perempuan-perempuan kepada sesuatu tersebut fil haidi, di dalam masalah haid, bayanus sholawati, yaitu menjelaskan tentang sholat allati taqtadiha, yang harus mereka qada. Ini penting ya, nanti ketika haidnya kapan, ini sholat apa saja yang wajib mereka qada. Seperti contoh, ini contoh. Fa innaha mahma in qata'a damaha kubailil maghrib. Seorang perempuan ketika terputus darah haidnya atau saatnya, apa saatnya sih? Sudah kering ya. Sudah tidak ada darah haid ya. Inqata itu biasanya kan itu galib-galibnya umumnya 1 minggu biasanya ya, paling banyak 15 hari. Kalau udah lepas dari sana 15 hari itu wajib sholat. Nah sekarang mah udah ada alat lah, pembalas dan sebagainya. Nah ketika darahnya sudah terputus kubail maghrib, sebentar lagi menuju maghrib, bimik dari rokaatin, seukuran kita melaksanakan 1 rakaat. Kira-kira kalau kita sholat 1 rakaat itu berapa menit? 1 rakaat 5 menit, lama amat. Ya 1 menit 2 menit lah ya. Jadi kalau nih perempuan ya haidnya udah kering ya, nah masih ada tuh waktu 1 rakaatin, nah 2 menit menjelang maghrib, terus ya. Fa'alaiha qada'udz zuhri wal asri, maka wajib bagi perempuan itu mengqada duhur dan asar. Maksudnya maka dia wajib mengqada duhur dan salat duhur dan salat asar itu diqada. Ya kan nanti bersuci nanti di sama maghrib gitu. Waktu dohor, asar, qada, kemudian salat maghrib ada gitu. Ini seperti ini ya, masalah-masalah seperti ini nih. Jangan sampai nggak tahu tuh, kebanyakan ya, kebanyakan orang nggak tahu. Jadi kalau apa darah haidnya itu terputus maghrib, gitu ya. Nah itu biasanya duhur asarnya nggak diqada. Tuh, insyaallah. Wa idan qata'a qubailu subhi, bagaimana kalau darah haidnya itu terputus sebelum subuh?
bimik dari rokaatin, seukuran satu rokaat. Jadi sebelum subuh nih. Tadi subuh jam berapa? Berapanya lupa. Hah? 4:30 lah ya. 4:30 gitu. Itu subuh itu 4:30. Berarti sebelum subuh ya sekitar jam 4 berarti 58 menit. Gitu ya. Jam bener ya, jam 4:28 menit. Jadi masih ada 2 menit tuh. Jadi bisa kalau seandainya sholat itu 2 rakaat. Ini pengandaian mikdarnya. Fa 'alaiha qada'ul maghrib wal isya. Maka wajib bagi perempuan itu mengqada sholat maghrib dan sholat isya. Ya, jadi maghrib, isya, sholat sebelumnya itu di qada, maghrib, isya. Nah subuh ada itu. Ini jelas ini. Ini contoh, sedikit contohnya. Nanti masih banyak ya masalah-masalah tentang masalah haid yang harus kita ketahui. Cuma insya Allah lah pada pertemuan yang akan datang khusus babnya tentang haid. Nggak apa-apa, kita laki-laki juga belajar tentang haid karena penting sekali. Seperti tadi itu ya, pengetahuan seperti itu. Banyak orang yang tidak tahu sama sekali. Padahal itu wajib. Ya, jadi dohor asar tadi wajib di qada. Terus maghrib isya juga sama. Ketika si darah haidnya itu terputus atau sudah keringnya itu sebelum maghrib ya, sedikit lagi sebelum maghrib atau sedikit lagi subuh, seperti itu. Bagaimana kalau udah lewat? Nah kalau udah lewat mah nggak usah dikodo seperti itu. Wa hada aqallu ma yura'ihin nisa kadza fil ihya. Ini sebagaimana Syekh Muhammad An-Nawawi beliau mengambil keterangan-keterangan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian wal ibadat. Dan juga wajib kepada suami memberikan pengetahuan, memberikan ilmu pengajaran tentang masalah ibadah. Ay farduha wa sunanaha minas salati waz zakati was shaumi wal hajj. Di antaranya yang wajib, yang sunnahnya tuh salat. Dengan salat banyak ya. Salat yang wajib sehari semalam 5 waktu atau 5 kali tuh. Itu harus diberi pengetahuan gitu kepada istri kita. Dan juga sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah sholat. Tuh kita ajarkan juga kepada istri kita. Zakat, tentang masalah zakat pun harus tahu. Itu ya. Ini masalahnya banyak sebenarnya, tentang sholat, tentang zakat, masalahnya banyak sekali. Itu ya, permasalahan-permasalahan yang kadang kita tidak tahu gitu. Ini sebenarnya bagaimana gitu hukumnya, gitu ya. Ini bagaimana hukumnya tuh. Wasaumi, nah tentang masalah puasa, kita sebentar lagi mau puasa. Biasanya kalau puasa berarti sama zakatnya tuh. Puasa itu ya sama zakat. Nah, tentang masalah puasa juga harus kita ajarkan kepada istri kita yang wajib, berarti fardu puasa yang wajib itu setahun cuma 1 bulan gitu kan, cuma satu bulan, yaitu pada bulan Ramadan itu yang wajib. Yang sunnahnya banyak, seperti awal, tanggal pertama, tengah, akhir, Senin, Khamis, terus Yaumul Bid, seperti itu. Ya, puasa-puasa sunnah ajarkan kepada mereka.
wal haji. Nah, dan juga ibadah haji atau umroh. Itu ya. Jadi kalau dikatakan haji berarti sudah ada di dalamnya umroh. Gak usah dikatakan umroh lagi. Terus ya, kenapa? Karena haji itu mencakup umroh, karena haji lebih umum daripada umroh. Itu kita melakukan haji pasti umroh gitu. Kalau melakukan umroh belum tentu haji seperti itu. Maka diambil yang paling umumnya haji itu. Itu ya Bang, kita mau umroh nih bulan ini mau umroh. Berarti harus tahu ilmunya tentang masalah umroh. Itu jangan sampai kita di sana kita nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Pas melihat Ka'bah kita bingung. Apa yang harus dibaca? Ini ada doanya ya. Ketika kita melihat Baitullah itu ya, Masya Allah, Ka'bah. Kemudian kan kita mau apa? Mau ihram itu harus tahu ya. Nanti apa aja yang harus diperhatikan, terutama tentang masalah larangan-larangan. Ini yang penting. Nah gitu ya, larangan-larangan ihram. Oh sini. Itu larangannya banyak sekali gitu. Ya, di antaranya kalau laki-laki nggak boleh pakai yang berjahit gitu ya. Jadi kita itu polos ya Pak. Kalau yang laki-laki benar-benar polos nggak pakai apa-apa. Cuma pakai apa? Kain ihram doang. Dua helai ya. 2 potong gitu. Masya Allah. Yang menutupi tubuh kita, nggak boleh pakai apa-apa lagi. Itu ya, nggak boleh pakai ini daleman gitu, nggak boleh gitu seperti itu. Karena kita akan kena dam nanti. Atau diantaranya kita nggak boleh pakai minyak wangi, gitu, tutup kepala sama ya. Nanti ini kebanyakan seperti yang ihram itu kadang suka megang kain giswah gitu ya. Itu ada minyak wanginya itu ya, atau megang Hajar Aswad. Kalau kita yang lagi ihraman ya udah nggak usah gitu ya. Nanti aja ketika kita tawafnya tawaf sunnah itu ya. Kalau ketika ihram kenapa? Karena itu ada minyak wanginya gitu ya. Itu kenadam nanti kita. Ya, beradab diantaranya kita nyembelih domba lumayan lah. Itu ya, harga domba berapa? Iya, sekitar gitu. Awas hati-hati tuh. Jadi harus dipahami tentang masalah larangan. Terus lagi bacaan-bacaan, jangan sampai kita terlalu mengandalkan kepada mutawif. Gitu ya, jangan terlalu mengandalkan kepada mutawif, apalagi kalau jamaahnya banyak susah. Mutawifnya di depan, itu kan kita paling belakang. Ini mutawif baca apa ini? Gak kedengeran gitu. Itu kebanyakan kemarinnya. Ini pengalaman pertama sangat berharga gitu. Banyak ya, diantaranya itu nenek-nenek yang sudah tua. Ustaz baca apa aja? Aduh. Gitu. Kenapa? Karena mengandalkan mutawif. Karena bukan kita saja yang pada waktu itu tawaf. Banyak sekali dari berbagai macam negara. Bahkan ada yang pakai apa sih yang pengeras suara itu ya? Iya, pakai speaker gitu. Itu ya. Masya Allah. Makanya bacaan-bacaan mutawif berarti nggak kedengar. Karena bacaannya beda-beda Pak, beda-beda kan, setiap putaran itu beda. Putaran pertama, putaran kedua, ya, itu sampai ke-7 seperti itu. Nah, ilmu-ilmu tentang masalah itu benar harus tahu gitu ya. Itu jangan sampai terlalu mengandalkan mutawif di sana gitu. Makanya pelajari terlebih dahulu ilmu yang penting. Ilmu. Itu ya. Makanya di sini wajib nih kepada suami berkewajiban untuk mengajarkan kepada istrinya tentang masalah ibadah ini. Kalau mau haji berarti haji beserta umrohnya tuh.
Nah, selanjutnya fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha falaysa al-khuruju li su'alil ulama. Bagaimana kalau seorang laki-laki atau suami mampu untuk mengajarkan istrinya? Nah, ya. Ini bagi suami yang mampu mengajarkan istrinya tentang masalah hal-hal yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, falaysa al-khuruj li su'alil ulama. Maka bagi istri kita, awas, tidak boleh keluar untuk menanyakan kepada ulama. Menjelaskan. Kalau suaminya mampu berkapasitas untuk mengajarkan istrinya. Jadi istrinya nggak usah keluar nyari ustadz gitu untuk nanya tentang masalah-masalah itu, karena suami juga bisa. Jangan sampai kebaliknya ini. Nih, suami yang alim gitu ya, ustadz lah bahasanya gitu. Kadang yang dia ajarkan itu adalah kepada orang lain gitu. Keluarganya sendiri nggak pernah diajarin. Ini masalah. Ya, ini masalah nih. Anak sendiri nggak pernah diajarin, anak orang gitu diajarin. Itu yang paling parah. Anak sendiri enggak, anak orang lain enggak, parah itu. Seperti itu ya. Jadi ketika berkemampuan untuk mengajarkan kepada istrinya ilmu-ilmu yang telah disebutkan di atas, maka gak perlu keluar ya, istri kita keluar untuk bertanya kepada ulama. Wa in qasaral ilmu rajul gitu. Walakinna ba'anha bis-su'ali fa ahbaraha bi jawabil mufti falaysa laha al-khuruj. Bagaimana kalau suaminya enggak sempat? Nah, itu ya, suaminya enggak sempat. Kemudian dia nitip pertanyaan ya kepada orang lain. Tuh, nitip pertanyaan kepada orang lain. Nitiplah, saya kalau kamu nanti ke ustadz, dia saya nitip pertanyaan ini. Tuh, nanti sampein pertanyaannya, setelah itu jawabannya nanti saya tunggu gitu. Nah, Pak Baroh kemudian orang yang kita titipi itu menghabarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita gitu ya, yang dapat dijawab oleh mufti gitu. Falaysa al-khuruj. Maka itu juga menjadi sebab istri kita nggak boleh keluar gitu ya. Nitip pertanyaan gitu, nitip pertanyaan. Karena bukan hanya sekarang gitu, zaman baginda Rasulullah SAW juga banyak gitu para sahabat yang menitipkan pertanyaan gitu kepada sahabatnya itu ya, untuk ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW. Seperti itu gitu. Makanya boleh ya, boleh dititipkan. Fa'ilam yang kundalika falaha al-khuruju lis-su'al. Bagaimana kalau suaminya tidak memiliki kapasitas, dia bahasanya ulama atau ustadz gitu, bukan, dan juga tidak bisa menitipkan pertanyaannya untuk ditanyakan kepada ulama, juga nggak ada. Nah, bagaimana itu? Fala al-khuruju lis-su'ali, maka boleh bagi istri-istri kita keluar untuk bertanya. Bal 'alaiha dzalik, bahkan itu wajib. Bahkan itu wajib. Seperti masalah-masalah tadi head dan segala masalah sholat dan sebagainya. Nggak tahu sama sekali suaminya enggak gitu, maka itu boleh untuk keluar gitu bertanya kepada ustadz, ulama dan sebagainya. Cuma awas, harus digarisbawahi dengan izin suami. Maksudnya harus ada izin terlebih dahulu, nggak boleh keluar-keluar sendirian itu, tapi harus ada izin daripada
suami. Pernah gak istri kita seperti itu? Kalau mau pengajian izin dulu. Ya datang keluar ngomong kagak gitu. Awas ya, harus ada izin terlebih dahulu. Terus ya nih. Nah, bagi ibu-ibu yang denger nih di rumah gitu, nanti yang nonton di YouTube ya. Tapi jangan nonton doang, jangan lupa apa teh? Subscribe, like and share gitu ya. Mudah-mudahan manfaat itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kembali. Wa ya'sir rajulu biman'iha. Suami akan berdosa, gitu ya. Suami itu akan berdosa disebabkan dia melarang istrinya untuk keluar. Sudah tidak ada kemampuan untuk ngajarin istrinya, itu nitip pertanyaan kagak mau, gitu ya. Terus dia ngelarang gitu ya istrinya untuk keluar, untuk bertanya kepada ustadznya. Tuh, maka dia berdosa gitu. Istrinya mau ikut pengajian dilarang, gak usah pengajian gitu ya. Itu gak boleh, dosa gitu ya. Suaminya berdosa. Wa mahma ta'allamat ma huwa minal faraidi 'alaiha falaysa la an takhruja ila majlisi illa biridho, gitu ya. Jadi ketika istri-istri kita sudah tahu bagaimana nih istrinya ustadzah gitu, dulunya pesantren dan sebagainya, tahu dia tentang yang wajib tentang ibadah, maka tidak boleh dia untuk keluarnya ke majlis ilmu illa biridho, kecuali dengan ridho suami. Nambah ilmu loh nggak apa-apa gitu, tapi tetap harus dengan ridho suaminya gitu ya. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sedikit-sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memberikan paham ilmu kepada kita untuk lebih sempurna lagi kita dalam menjalankan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahannya untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan di antara kita, permasalahan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi